inovasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat dari Kepala Sekolah TK Tanjung Mekar dan rekan sejawat saya yang saya banggakan, dan tidak lupa rekan-rekan guru yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda-bunda, hari ini kita nanti akan sharing bersama tentang apa? Yaitu tentang penerapan budaya positif di kelas atau di sekolah kita. Sebelum acara kita mulai, di sini saya mempunyai pertanyaan pemantik. Nah, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dari kalimat tersebut, dengan setuju atau tidak? Tidak, Tidak. Kenapa, Mbak Ita? karena anak itu akan tertekan pikirannya, jadi tertekan akhirnya menang. Jadi luar biasa sekali. Ternyata teman-teman sudah mempunyai pemahaman yang luar biasa mengenai budaya positif. Dengan memberikan disiplin anak, itu akan membuat anak tertekan, stres, trauma. Ya Bunda ya? Ya. Oke. Selanjutnya nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira pernyataan tersebut ini panjenengan semua setuju atau tidak? Setuju. Karena apa? Bunda? Karena dengan mengutamakan hal yang positif, anak itu bisa melaksanakan kegiatan itu. Oke, Bunda Yu, terima kasih. Di sini pemberian hukuman dengan hal positif, teman-teman setuju. Nanti kita akan bahas di materi kita belajar bersama ya. Kita simpan dulu jawabannya. Kemudian yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju, Bunda. Kenapa? Alasannya? Dengan memberikan penghargaan? Setuju? Biar anak itu Hah? bisa mengetahui karena kayak ini diriku. Iya. Oke, memberikan penghargaan bisa memotivasi anak, begitu Bunda. Oke, menurut teman-teman setuju ya ini? Oke, nanti kita bahas baru-baru bersama. Oke, di sini nanti kita akan belajar tentang pernyataan tersebut tadi dengan membahas materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Nanti ada 6 materi Bunda, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, selanjutnya 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke, luar biasa ya materinya ini, nanti menarik, semoga nanti kita bisa mengimplementasikan di dalam lembaganya masing-masing. Nah di sini Bunda, di pembelajaran 2.1 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, di sini ada perubahan paradigma. Coba sekarang bunda-bunda yang luar biasa boleh mengepal kedua tangannya, Anda dan teman Anda. Kemudian di sini nanti saya akan memberikan kertas. Selanjutnya nanti bunda-bunda akan menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan seperti ini ya Bun. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut.
entah itu dengan bujukan, dengan perkataan manis. Kemudian yang teman Anda tadi bisa membujuk, mengancam, mengherdik, merayu, menyuap, apa saja agar kepalan tangan Anda bisa terbuka. Nah, terus ini apa yang terjadi? Coba silakan panjenengan semuanya menggepal tangannya, digenggam saja Bunda. Nah, oke. Terima kasih. Coba Mbak Riri, apa pendapat Anda? Apakah Bu Rupiah ini mencoba membuka tangan Anda yang ada sesuatu yang berharganya tadi? Kira-kira panjenengan berikan atau tidak? Ya, Tidak. Kenapa alasannya? karena sangat punya saya sendiri. Punya saya sendiri. Tidak boleh, biarpun dibujuk, dirayu, diherdik, biarpun diberi penghargaan, tidak mau. Sampai kita lihat selanjutnya. Oke. Nah, di sini Bunda, ternyata Mbak Riri, Bu Riri ini tidak mau membuka kepalanya karena alasannya ini milik saya yang berharga, tidak mungkin saya berikan kepada orang lain. Berarti yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, biarpun itu nanti dengan murid, itu seseorang itu sendiri. Ya. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter juga. Nah, di sini Bunda bahwa itu nanti yang mempunyai kontrol diri, mempunyai keyakinan kita, itu nanti dari diri kita sendiri. Ya Bunda ya. Selanjutnya, nah di sini ada perubahan paradigma stimulus, respon-respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di stimulus respon itu ada pernyataan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tadi ya Bun. Nah sekarang di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya di sini di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah di sini di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti Bu Riri tadi pernyataannya, dia mengendalikan diri, yang bisa memberikan sesuatu pada diri itu milik dia sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir menang atau kalah di stimulus respon, di teori kontrolnya itu model berpikir menang-menang. Oke. Selanjutnya Bunda, di sini ada disiplin positif menurut teori kontrol. Nah, di sini bisa kita pelajari bersama menurut Dr. William Glasser Bunda. Di sini ada teorinya tentang teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal, dan keyakinan kelas. Nanti kita akan bahas bersama. Kita sharing, belajar bersama. Oke? Selanjutnya, nah di sini Bunda kita bahas mulai ke materi. Tadi sudah pertanyaan pemantik, sudah ada teori kontrol. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Makna disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Wah, ini kenal atau tidak ya kira-kira ya? Iya, oke. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, dalam budaya kita, ini ada namunnya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai dan pencapaian suatu tujuan mulia. Oke. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal Bunda. Kira-kira sudah mengerti semua tentang nilai-nilai kebajikan dan universal? Nah, kita akan bahas bersama Bunda. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Di sini yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang.
Di sini di Kebajikan universal, setiap perilaku atau perbuatan manusia itu memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya dia akan terbangun bunda. Nah kita yang perlu kita nanti pelajari bersama, yang perlu kita terapkan di dalam kelas, di dalam sekolah, yaitu menstimulus motivasi intrinsik agar itu muncul dari diri anak sendiri. Okay? Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, coba di sini ada yang tahu? Di sini ada 6 dimensi profil Pancasila. Apa saja? Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kritis, semangat sekali, luar biasa. Jadi teman-teman, di sini kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, di sini bunda, ini termasuk motivasi eksternal. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi eksternal. Ini pernah ya benda-benda teman-teman melakukan ini karena ada sesuatunya, ingin mendapatkan penghargaan dari mungkin ibu kepala sekolah atau teman yang lain. Pernah? Berarti kita masih melakukan motivasi eksternal. Selanjutnya, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadikan orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi internal atau motivasi intrinsik, yaitu tujuannya yaitu disiplin positif. Oke? Nah, ini siapa tahu bapaknya bapak siapa? Bapak kita tercinta, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini berdasarkan Ki Hajar Dewantara pemikirannya, ya benar. Selanjutnya, nah sekarang kita bahas restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2004. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Ada berapa? 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke bunda, selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah kira-kira teman-teman sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah? Sudah, alhamdulillah. Ada yang belum? Ada, gak apa-apa. Habis ini kita mendapatkan materi, kita nanti mengimplementasikan materinya di dalam lembaga kita, kemudian kita membuat keyakinan kelas dengan tujuan apa bunda? Budaya sekolah terwujud di sekolah kita masing-masing ya. Oke.
Ya, coba sekarang ini kita bahas bersama-sama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Agar selamat. Tidak terjadi Kecelakaan. yang yang tidak diinginkan. Oke, luar biasa sekali. Mematuhi peraturan biar selamat. Berarti bunda-bunda semuanya sudah mempunyai keyakinan dalam diri, ya kan? Berarti tanpa ada peraturan pun, kalau jenengan sudah mempunyai motivasi intrinsik dalam diri, jenengan akan membawa helm dimanapun itu berada. Artinya naik motor jalan dekat tetap memakai helm. Mau belanja, mau pergi ke pasar, mau pergi ke toko, itu tetap memakai helm karena panjenengan semuanya sudah mempunyai keyakinan dalam diri sendiri, ya. Oke, selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Menjaga keselamatan juga. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin luar biasa. Untuk mendukung motivasi intrinsik ini, Bunda, kita kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, kalau panjenengan semuanya sudah mempunyai motivasi intrinsik, otomatis timbul rasa tanggung jawab. Karakter baik itu akan tertanam pada diri kita. Oke? Oke, luar biasa sekali. Nah, di sini Bunda, ini ada peraturan kelas, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian dari keyakinan kelas itu akan menciptakan lingkungan yang positif, selanjutnya akan menciptakan budaya positif. Oke? Oke, selanjutnya nih, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Coba dari kedua gambar ini, pernyataan ini, kira-kira yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana? Yang kiri. Ini yang kiri ya? Ini menurut Anda ini peraturan atau keyakinan? Peraturan. Ini Yang kanan. Kesepakatan kelas itu sama juga dengan keyakinan kelas. Tadi kan kita bahas di kesepakatan kelas akan menimbulkan keyakinan kelas, kemudian akan membuat lingkungan yang positif, kemudian menciptakan budaya yang positif. Coba kita bahas bersama-sama. Di sini kata-katanya ini seperti ini dulu. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Dari kata-kata ini termasuk keyakinan kelas atau peraturan? Peraturan. Berhubungan kan setelah saya mengatakan. Oke. Kemudian coba kita bandingkan dengan kalimat yang di sebelah sini, kata-katanya. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kemudian nomor 2, kami murid yang semangat belajar. Selanjutnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini termasuk keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Oke, luar biasa sekali Bunda. Karena ini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Di sini nanti itu kita tidak ada pemaksaan, itu kita mengadakan corak pendapat dengan anak, ide-ide, gagasan anak kita masukkan, kita tampung. Jadinya nanti kita buat menjadi keyakinan kelas bersama-sama, dan kita anak itu nanti melakukan dengan motivasi intrinsik tadi, tidak ada ancaman, tidak ada peraturan. Kalau yang sebelah sini Bunda, ini lebih banyak yang buat gurunya atau muridnya? Guru. Gurunya. Berarti kalau yang membuat gurunya saja tanpa melibatkan murid, itu termasuk keyakinan kelas atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Kira-kira di lembaga ini panjenengan semuanya ini masih menggunakan yang kanan atau yang kiri? Yang menggunakan yang sini? Masih ini. Semoga nanti kita bisa mempraktekkan membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, melibatkan anak sehingga kita nanti bisa membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas bersama. Ya Bunda ya? Ya. Oke. Sudah paham semuanya? Paham. Mantap. Selanjutnya
Bunda, di sini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Oke, di sini ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki Bunda. Di sini dengan hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah diberikan atau yang ditugaskan. Selanjutnya, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Oke. Selanjutnya, kegiatan pendalaman keyakinan ini sudah kita bahas semuanya. Nanti bisa terlihat, kemudian terdengar serta berperilaku. Next. Nah, di sini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Kita bandingkan biar panjenengan lebih paham semuanya dulu. Di peraturan itu kata-katanya begini: selalu kembalikan buku ke tempatnya. Biar keyakinan kelas tanggung jawab. Dengan mempunyai tanggung jawab itu anak nanti akan melakukan ini sendiri dan akan mengembalikan barang ke tempatnya, akan menata barangnya dengan rapi. Kemudian nanti anaknya itu akan berbaris sebelum menata bukunya. Nanti semuanya itu ada di keyakinan kelas tanggung jawab. Oke, Bunda? Contohnya lagi di sini. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas nanti menghormati orang lain atau bersabar. Nah, dengan menghormati orang lain, dengan bersabar, nanti bisa kegiatannya bergantian atau menunggu giliran. Anak bisa melakukan kegiatannya dengan motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya sendiri. Gitu. Kemudian untuk menggunakan masker itu keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, nanti keselamatan dan keamanan juga. Teman-teman yang luar biasa, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Ternyata Bunda, dihukum oleh penghargaan ini membawa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dengan penghargaan itu kira-kira itu jangka pendek atau jangka panjang? Pendek betul. Kalau anak nanti kita beri penghargaan, kira-kira bertahan panjang nggak? Tidak. Anak melakukan sesuatu karena penghargaan. Kalau tidak kita beri penghargaan, anaknya tidak melakukan lagi. Berarti tidak memberikan efek ke jangka panjangnya. Selanjutnya penghargaan menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan ternyata. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, juga jelas ya Bunda, kalau panjenengan mempunyai murid yang sering panjenengan beri penghargaan sebelum melakukan kegiatan atau setelah melakukan kegiatan, ini nanti jangka pendek saja bertanya. Dan kemungkinan ini temannya yang tidak melakukan keberhasilan kepada seperti murid tersebut nanti akan menimbulkan apa Bunda? Akan iri juga. Iya, akan menimbulkan psikis kepada anak juga. Anaknya nanti akan minder, kemudian tidak percaya diri juga, ya Bunda ya. Oke. Nah, di sini Bunda, contohnya di tindakan guru, kemudian ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita bahas sedikit saja ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman. Luar biasa. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Kemudian nih, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman juga. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa kok konsekuensi? Karena harus mengganti. Iya, sebagai wujud rasa tanggung
hukuman, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Selanjutnya untuk dihukuman, membuat anak sakit baik itu fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri anak menjadi buruk. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Kemudian anak akan marah, rasa bersalah, diperlakukan atau dipermalukan dengan dipermalukan. Kemudian merasa tak dihargai. Ini beda dengan yang dikonsekuensi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menyertai disiplin, kemudian simulasi tanggapan, mendorong agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan dan kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, gitu. Nah, di sini Bunda ada identitas gagal di hukuman dan disiplinnya. Nanti kita bisa belajar bersama. Next. Nah, di pembelajaran yang keempat kita akan bahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ada berapa Bunda? 4 atau 5? 4 atau 5? 4 atau 5? Ada 5, yaitu bertahan hidup, kesenangan atau fun, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan dan kebebasan. Ada 5. Terima kasih, luar biasa sekali. Nah, sekarang kita bahas di 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru ini nanti termasuk ke dalam posisi kontrol yang mana? Oke Bunda, next. Nah, di sini pernyataan, kemudian siapa yang mengatakan. Di pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian siapa yang mengatakan? Pembuat orang merasa bersalah. Dari kata-kata ini Bunda, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini akan membuat anak merasa bersalah. Oke, selanjutnya kamu tidak pernah belajar melakukannya. Berarti penghukum. Nanti teman-teman ini akan belajar 5 posisi kontrol. Tadi 5 posisi kontrolnya kan ada pembuat orang merasa bersalah, kemudian penghukum sebagai teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Itu ada 5 Bunda. Ada 5 posisi kontrol. Kira-kira nanti panjenengan ini ke dalam posisi kontrol yang mana, sebagai seorang guru atau sebagai seorang orang tua wali di rumah, gitu ya. Oke. Tadi sudah kita bahas. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini berarti teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Kemudian kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti ke manajer. Kita sebagai guru sebaiknya menerapkan sebagai posisi kontrol, yaitu manajer, ya Bunda ya. Dimana kita nanti akan memberikan solusi kepada anak apabila anak itu melakukan kesalahan atau mengalami masalah atau kendala di dalam belajarnya, di dalam melakukan kegiatannya, begitu. Nah, Bunda, di sini antara peraturan pemantau atau konsekuensi atau dia, kemudian nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Ini di sini ada kata-kata, kalau kamu tidak, saya akan. Ini diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman Bunda. Kalau kamu tidak melakukan permainan di sentra seni, saya akan menghukummu. Nah, itu kan jelas-jelas kalau kita itu posisi kontrol di penghukum. Selanjutnya, apa kamu yakin? Apa yang kamu yakini?
mereka atas dasar kesenangan, kemudian kebebasan, kemudian kasih sayang tadi. Anak melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya. Jadinya kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer sehingga kita dapat mengetahui alasan anak dan kemudian memberikan solusi anak untuk menyelesaikan masalahnya. Begitu ya? Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ada 3 di sini, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian di sini ada menyatakan keyakinan. Oke, di sini nanti kita akan belajar bersama menerapkan segitiga restitusi pada murid kita apabila murid kita mengalami masalah terhadap entah kedisiplinannya atau tanggung jawabnya atau kemandiriannya ya Bunda ya. Oke, kita bisa menerapkan dengan segitiga restitusi. Nah, di sini Bunda guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bapak atau ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, di sini Bunda untuk posisi sebagai membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini masuk di tahapan menstabilkan identitas. Jadi dengan menstabilkan identitas di segitiga restitusi, Bunda bisa menggunakan kata-kata ini. Oke. Oke teman-teman, masih semangat semuanya? Masih luar biasa. Di sini kita akan masuk ke validasi kebutuhan, ya. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan ini. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, kemudian freedom, love, and belonging, aman atau survival. Nah, di sini tadi kan ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi Bunda. Jadinya setiap anak melakukan tindakannya itu karena kebutuhan dasar manusianya yang belum terpenuhi atau yang sehingga harus dipenuhi begitu. Nah, di validasi kebutuhan ini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Begitu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Selanjutnya, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini masuk di validasi kebutuhan. Selanjutnya, di menanyakan keyakinan. Nah, di segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas saat sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Di sini anak-anak itu diingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, di sini anak digali lagi tentang keyakinan kelasnya, biar anak nanti bisa melakukan keyakinan kelas dengan motivasi intrinsiknya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, selanjutnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi seperti orang seperti apa? Nah, ini di segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Kalau kita nanti menerapkan segitiga restitusi harus melakukan 3 ini Bunda. Tadi ya Bunda ya. Yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke. Nah, di sini Bunda sama seperti
Supriyadi, intervensi 30 detik. Next. Oke, di sini kita bahas tentang refleksi. Nah, kira-kira teman-teman setelah kita belajar materi bersama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya, yang saya dapatkan? Oke, Bunda, silakan. Tadi ada penghukum, ada manajer, ada berbuat salah. Kemudian tadi juga kita bahas tentang keyakinan kelas. Kita juga bahas tentang disiplin positif. Tadi dengan mendisiplinkan anak, ternyata bunda-bunda ini di dalam lembaganya ini sudah benar atau belum? Dengan penyergaan tadi bagaimana? Oke, hal baru apa yang panjenengan dapat? Akan menerapkan keyakinan kelas. Oke, akan menerapkan keyakinan kelas, sehingga keyakinan kelas akan menciptakan lingkungan yang positif dan akan menciptakan, mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Oke, kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Nah, kira-kira perasaan teman-teman semua yang hebat semua ini apa? Setelah mengetahui, oh disiplin, tentang motivasi intrinsik, apa? Ternyata saya masih banyak menerapkan hukuman. Oke, terima kasih. Ternyata teman-teman masih banyak melakukan hukuman di kelasnya masing-masing pada muridnya. Padahal sebenarnya apa, Bunda? Kegiatan apa yang kita lakukan itu pusatnya, tujuannya adalah Anak. murid. Kemudian siapa lagi? Murid. Siapa lagi? Murid. Berarti kita harus berpihak ya murid. Mengabdi pada Dengan murid. apa? Memberikan kebebasan, memberikan waktu anak untuk mengeluarkan idenya, gagasannya, sehingga anak bisa mengembangkan minat, potensi, bakat. Ya Bunda ya? Oke, sehingga anak nanti akan bahagia, akan senang melakukan kegiatannya. Anak akan mempunyai rasa dihargainya, merasa aman, merasa nyaman. Oke? Oke. Oke Bunda. Nah, di sini Bunda, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti materi kita pada siang hari ini? Oke? Yuk. Menerapkan kasih sayang terhadap anak, tapi masih menerapkan kedisiplinan di kelas. Jadi belum Motivasi intrinsipnya anak belum. Oke, luar biasa sekali Bunda Yum. Yang keempat Bunda, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti materi pada siang hari ini? Tentunya akan mendidik anak dengan penuh kasih sayang, kemudian akan menciptakan keyakinan di dalam kelas sehingga muncul budaya positif di dalam sekolah. Terima kasih, Ya. luar biasa sekali, tepuk tangan. Oke, ternyata bunda-bunda ini pemahamannya sudah luar biasa. Tinggal nanti action di lembaganya masing-masing, mempraktekkan segitiga restitusi, ya Bunda ya. Kemudian membuat keyakinan kelas untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, berpihak pada murid, kemudian menjadi budaya sekolah yang positif. Gitu ya Bunda ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Coba Mas Afnan, keyakinan kelasnya apa saja ya? Apa saja ya? Saling menyayangi, kemudian membersihkan kelas. Bagus Kak, pintar sekali ya. Apalagi membuang sampah pada tempatnya. Apalagi boleh terlambat datang ke sekolah tidak? Boleh. Harus apa sayang? Tempat? Ya. Kemudian, apakah anak TK yang hebat semuanya membereskan mainan pada waktu selesai digunakan? Iya,
keyakinan kelas yang telah kita buat semuanya biar kelasnya jadi apa ya? Rapi, biar apalagi bagus, bersih, wangi, nyaman, dan aman. Kira-kira anak TK kelompok B1 mau melakukan keyakinan kelas yang telah kita buat semuanya? Mau? Setuju saya? Setuju. Nanti kita buat keyakinan kelas bersama. Kita tempel di papan tulis dulu, kita hias, kemudian kita sepakati, kemudian kita pajang di dinding kelas untuk disepakati ya sayang, untuk dijalankan di sana ya. Iya, terima kasih. Yuk kita mulai kegiatan yuk. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Memanggilmu kawan, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi
kompetensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjadi. Iya, loncat. Loncat. Mbak, buka bulan. Yang sudah duduk di teras ya. Oh iya, sambil makan. Langsung ambil bekal. Yang ditinggal dia tidak. Langsung ambil bekal dibawa ke sini. Ayo loncat, ya loncat. Ambil bekal duduk di teras ya. Loncat dulu mas. Pegang kuda teman jadi 2 barisan. Yang jadi pemimpin barisan ada Andin Cantik sama Alia Gaben. Mana dulu yuk. Sebelum masuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yuk saling dulu seperti kemarin. Aku kemarin nggak masuk, saya yang kenapa nak? Saling dulu. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Satu-satu. Kamu pilih apa? Pilih apa? Salim aja, oke. Nah, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Oke, baca Bismillah kaki kanan. Baca Bismillah kaki kanan. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung duduk saya. Alif. Ya, udah yuk dibuka. Andin saya minta kalau Andin ya. Oke, assalamualaikum Dava. Pinternya Dava, ya Allah. Iya. Pasang duduk saya, Alif. Yuk, look inside. Tentang penerapan segitiga restitusi ya, nanti kita belajar bersama, bisa menerapkan di lembaganya masing-masing nanti ya. Oke, silahkan menyaksikan. Oh iya, jadinya lupa akhirnya bersih-bersih beres-beresnya. Bagusnya ada keyakinan kelas kita masih apa saja coba. Dan jawab tanpa pada tempatnya berarti tidak dituliskan nama dan belum datang jawab biasanya.
semangat, biar tetap semangat, biar terus membuat apa yang telah dilakukan. Bekerja sama demi bakti pada kehidupan bekerja bersama sama coba sekarang mulai mengajak teman-teman membiasakan mainannya. Apalagi yang bisa kamu lakukan biar mainannya cepat tetap berarti pokoknya seperlunya sesuai kebutuhan biar Mbak Husna tidak terlalu banyak membereskan sesuai dengan kebutuhan yang prestasi. Iya, bagus sekali. Mbak Husna sekarang sudah mengetahui bahwa bisa mainan termasuk membiarkan sekolah tanggung jawab bersama beda kita jadi apa sayang Mbak Husna. Bisa melakukan keyakinan kelas, bisa bertanggung jawab, membereskan mainan pada tempatnya. Mbak Husna, anak bertanggung jawab. Terima kasih, semangat ya sayang ya. Sekarang boleh kembali ke kelasnya lagi ya sayang ya. Oh sudah, oh ya. Silakan duduk Mbak Kesa. Selamat pagi Mbak Kesa. Mbak Kesa sudah istirahat nak? Sudah. Mbak Kesa tahu tidak kenapa Bunda Lina memanggil Mbak Kesa? Tidak tahu. Tadi Mbak Kesa berangkat sekolahnya jam berapa ya sayang? Jam 8. Mbak Kesa tahu tidak aturan ke sekolah itu seharusnya berangkatnya jam berapa? Jam 7. Berarti Mbak Kesa ke sekolahnya tepat waktu atau terlambat? Terlambat. Terlambat ini perbuatannya baik atau salah? Salah. Kalau salah, perlu diperbaiki tidak? Perlu, pintar sekali. Mbak Kesa, setiap manusia itu sayang pernah melakukan kesalahan. Bu Lina dulu juga pernah terlambat waktu menghadiri sebuah acara. Tetapi di sini Bu Lina ingin mencarikan solusi supaya Mbak Kesa bisa datang tepat waktu, tidak terlambat lagi ya sayang ya. Iya, coba sekarang ceritakan kepada Bu Lina kenapa Mbak Kesa bisa datangnya terlambat ke sekolah. Iya, kenapa sayang? Tidurnya kemalaman. Jam berapa tuh sayang tidurnya? Jam 9. Jam 9 itu Mbak Kesa belajar atau ngapain? Nonton TV. Nah, karena nonton TV, Mbak Kesanya tidurnya kemalaman, akhirnya terlambat bangun. Begitu sayang ya? Sekarang Mbak Kesa masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama dengan teman-teman? Masih? Masih apa coba saya? Harus disiplin. Apa deh? Disiplin dan apa sayang? Tepat waktu. Pintar sekali. Mbak Kesanya yakin kalau disiplin itu sangat penting bagi kita? Yakin? Yakin, pintar sekali, anak hebat. Baik, sekarang apa ya yang harus Mbak Kesa lakukan agar Mbak Kesa itu
bisa tepat waktu, tidak terlambat ke sekolah lagi. Apa ya? Bangunnya? Iya, bangunnya lebih awal Bunda. Oke. Tidurnya kemalaman? Jam berapa tidurnya Mbak Kesa? Jam 9 itu belajar atau ngapain? Nonton TV, jadinya tidurnya kemalaman, kemudian berangkat sekolahnya terlambat. Oke, masih ingat tidak tentang kesepakatan kelas yang kita buat bersama-sama? Ingat apa sayang? Harus disiplin dan tepat waktu. Berarti Mbak Kesa harus disiplin dan tepat waktu. Mbak Kesa yakin bahwa disiplin itu penting bagi kita? Penting. Sekarang apa ya yang Mbak Kesa lakukan biar besok ke depannya tidak terlambat lagi ke sekolahnya, bisa tepat waktu? Apa sayang? Pintar sekali, bangunnya lebih awal. Lalu apa lagi yang akan kamu lakukan sayang? Iya, kalau berangkat jam 7 berarti kalau dibangunin itu harus segera bangun. Bisa Mbak Kesa? Berarti kalau itu Mbak Kesa segera bangun, Mbak Kesa harus bangun, terus apa sayang? Mandi, terus gosok, terus apa? Terima kasih teman-teman, kita sudah belajar bersama tentang materi pada hari ini. Kira-kira bermanfaat tidak teman-teman? Bermanfaat. Terima kasih. Saya di sini Herlina, calon guru penggerak Kabupaten Demak, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Izin berpantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian belajar bersama kita, semoga bermanfaat. Oke, cakep tidak Bunda? Cakep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.